Selamat siang, Pak Marco. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang, Pak. Eh, untuk diketahui juga, beliau ini merupakan dosen Universitas Kristen Palangkaraya dan sebagai rohaniwan di Gereja Kalimantan Evangelis. Selain itu, beliau juga aktif bersosialisasi di dua tempat, yaitu di Lembaga Studi Dayak 21 dan di Forum Masyarakat Adat Heart of Borneo. Dalam kedua lembaga ini, beliau merupakan ketuanya. Uh, untuk mempersingkat waktu, saya juga ingin menjelaskan bahwa di diskusi ini akan ada 6 pemateri. Yang pertama oleh Bapak Yudhistira Oscar Orendo, yang kedua oleh Ibu Adriati, uh, Ibu Irma Damayanti, dan Bapak Willy Himawan. Yang ketiga ada paparan oleh Bapak Ade Irwandi, yang keempat ada Bapak Kaisar Julizar dan Bapak Irawan Santoso. Yang kelima ada paparan dari Ibu Nursita Afrilia, dan yang terakhir akan ada paparan oleh Bapak Endin Saparudin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan paparan pertama, yaitu oleh Bapak Yudhistira Oscar. Beliau akan menjelaskan mengenai mengembalikan esensi seni pertunjukan Jonggan. Kepada Bapak Yudhistira, saya persilakan. Oke, mohon izin. Terima kasih moderator dan juga Bapak. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tulisan saya, yaitu yang berjudul Mengembalikan Esensi Seni Pertunjukan Jonggan. Oke, jadi yang pertama mungkin Jonggan. Apa itu Jonggan? Jonggan ini sebenarnya seni pertunjukan ya, yang cukup populer dalam masyarakat Dayak Kanayan, khususnya di Kalimantan Barat. Jadi Jonggan ini sebenarnya sudah dimainkan dari beberapa turun-temurun, dari generasi ke generasi sampai dengan saat ini, seperti itu. Kemudian apa yang menjadi pembeda Jonggan yang dulu dan saat ini? Sangat berbeda. Yang jelas itu yang pertama itu mungkin dari aspek-aspek elemen-elemen unsur-unsur seni yang terkandung dalam Jonggan itu. Jonggan itu kan meliputi dari seni musik, kemudian seni tari, dan juga lantunan pantun yang spontanitas. Jadi di situ itu ada unsur-unsur pantun. Kemudian yang Jonggan yang saat ini, Jonggan itu telah berubah mulai dari aspek dari musiknya yang tidak dimainkan lagi, yang tergantikan oleh media player. Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah masyarakat itu dalam hal ini media player ini keliru atau ada dampak-dampak positif yang harus pandai kita jeli untuk memanfaatkannya, seperti itu. Kemudian Jonggan itu yang saat ini telah hilang pantunnya, yang dalam sebuah pertunjukan itu pantunnya itu telah hilang dan digantikan dengan lagu-lagu yang modernitas saat ini. Itu yang menjadi landasan saya dan menjadi pertanyaan dalam tulisan ini. Kemudian Jonggan ini sebenarnya kalau ditata dengan atau di-manage dengan baik, Jonggan ini dapat dijadikan sebuah industri pertunjukan yang menarik, gitu kan, berdampak ekonomis, gitu, ekonomi kreatif ya. Karena pernah saya tanyakan ketika kepada pelaku itu, mereka itu lebih memilih Jonggan, mohon maaf, atau memilih menoreh. Menoreh itu seperti menoreh getah itu karet. Mereka lebih tertarik ke, saya lebih memilih ke Jonggan gitu. Kenapa Jonggan? Karena di situ saya lebih tertarik karena terhibur. Itu kan membuat orang hibur, menjadi hiburan itu kan membuat ada dampak-dampak secara pribadi yang positif seperti itu. Kemudian sebenarnya Jonggan ini harus bisa dikatakan harus kita kemas ulang dan juga harus diperkenalkan lah ke anak-anak muda saat ini. Terutama yang orisinal itu. Orisinal itu kan ya bersifat yang apa yang telah ada, gitu, yang sejak dulu ada, dan juga harus tetap dilestarikan seperti itu.
Kemudian kalau Jonggan ini mungkin bisa menjadikan kaji banding, membuat dokumen kebudayaan dan sebagainya. Kemudian ada upaya-upaya seperti kita meningkatkan kesadaran. Ketika itu sudah saya lihat itu ketika ada sebuah pagelaran yaitu Gawai Dayak di Kalimantan Barat di Pontianak itu sudah menampilkan Jonggan yang orisinal. Bahkan kalau tidak ada pandemi ini, Jonggan itu akan dipertontonkan dan dikenalkan lebih dekat lagi ke masyarakat, terutama anak muda saat ini. Itu sebenarnya itu udah langkah baik untuk menurut saya itu mungkin dari DAD Dewan Adat Dayak di Kalimantan Barat untuk bersumbangsih itu ya untuk menetapkan ataupun memperkenalkan lebih luas tentang Jonggan ini. Kemudian ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya mungkin dari Jonggan ini bisa dengan hadirnya sebuah teknologi itu kan mungkin Jonggan itu dengan mudah sangat bisa disebarluaskan, diperkenalkan dari mungkin kan dengan mudah internet itu dengan mudah kita memperkenalkan berbagai musik tradisional yang dimiliki, kemudian pantun-pantun yang kembali lagi eksis. Kemudian mungkin juga tari-tarian yang tidak seronok dan sebagainya, dan juga penuh dengan kesopanan, kesederhanaan, dan sebagainya. Itu sebenarnya ada nilai-nilai di situ. Baik, mohon izin saya akan menampilkan ini Jonggan yang sebelumnya, yang dikatakan sekarang ini Jongset, gitu. Jonggan kaset. Mungkin sekarang lagi kalau saya bisa berasumsi ada Jongtube, gitu. Jonggan YouTube. Oke, mohon izin moderator, saya menampilkan. Banyak nilai yang hilang di Jonggan itu. Sekarang saya akan menampilkan Jonggan yang orisinal dengan asli itu. Macet. Baik, tadi itu ada dua video, ya, yang kiri ini Jongset dan juga ini Jonggan. Ya, jelas banyak nilai yang mungkin kalau secara sekilas
apa itu namanya, belum terlalu terungkap ya, tapi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ataupun peserta lebih jeli, mungkin secara sekilas sudah tangkap perbedaan yang sudah nampak. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Yudhistira. Mungkin Bapak Marco ada tanggapan mengenai paparan dari materi yang Bapak Yudhistira sampaikan? Baik, terima kasih Ibu Mita Indraswari. Terima kasih juga untuk Pak Yudhistira yang sudah mempresentasikan kepada kita secara singkat mengenai apa itu Jonggan. Yeah. Nah, yang pertanyaan-pertanyaan kita yang muncul adalah bagaimana budaya atau tradisi Jonggan yang adalah pertunjukan rakyat ini dilihat oleh peneliti, dalam hal ini Pak Yudhistira. Apakah memang yang Jongset itu tidak lagi dianggap sebagai Jonggan, atau ya karena masyarakatnya berubah, maka kebudayaannya juga berubah. Karena memang dalam studi-studi kita, secara khusus dalam bidang kebudayaan, ya yang namanya kebudayaan itu sifatnya sangat cair ya. Ada yang memang selalu berubah dari saat ke saat mengikuti perkembangan masyarakatnya. Nah, berkaitan dengan ini pertanyaan penting bagi saya terutama adalah apakah situasi yang berubah itu tidak menjadi bahan pertimbangan memang untuk menunjukkan bahwa kebudayaan itu dihidupi oleh masyarakat pada zamannya. Ya, saya tidak tahu dengan pertunjukan yang kedua tadi yang dimana yang menjadi aktor atau pelaku kebudayaannya adalah orang-orang tua, itu diambil kapan? Lalu kemudian yang kedua itu diambil kapan? Nah, saya malah melihat bagaimana kebudayaan itu selalu mencari ceruk, mencari celah untuk bisa bertahan. Ya, dia punya daya lenting untuk bisa bertahan. Entah dia meminjam kekuatan dari luar atau dia mengumpul kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Ya, entah dia menyatu dengan yang lain atau dia dengan dirinya sendiri untuk melakukan daya lenting itu. Nah, mungkin itu pertanyaan saya karena berkaitan dengan topik kita ekosistem kebudayaan. Begitu, Ibu Mita. Pak, mohon tanggapannya dari Pak Yudhistira. Ya, baik, terima kasih Pak Marco. Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak Marco. Jadi, ya menurut saya itu memang ada dua sisi yang perlu dipahami masyarakat. Yang pertama itu, kita juga harus menyadari perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Contohnya ya, seperti hadirnya sebuah teknologi seperti media player ataupun kecanggihan teknologi saat ini. Jadi menurut saya itu harus sangat disadari oleh masyarakat maupun peneliti-peneliti yang terkait dengan Jonggan ini. Saya setuju dengan Pak Marco itu, terima kasih atas sarannya. Ya, memang kebudayaan itu termasuk Jonggan itu harus selalu cair, Pak, ya. Harus menyesuaikan apa yang terjadi dengan zaman-zamannya. Tapi yang perlu juga diingat oleh kita, sifat atau dasar-dasar itu yang sering terlupakan oleh teman-teman di anak muda. Seperti itu Pak, kalau saya boleh itu. Sering kali mereka melupakan bahwa esensi Jonggan itu kan yang terdapat nilai-nilai sopan santunnya, ya seperti yang video pertama tadi itu kan sudah ya tanda kutip mengarah ke hal yang negatif, tapi upaya-upaya itu yang perlu kita sadarkan bahwa kita harus memahami kedua sisi itu. Bagaimana sisi yang positifnya dan hadirnya teknologi ataupun internet dan sebagainya itu harus kita sadari pula, itu seperti itu apa yang dikatakan oleh Bapak Marco tadi. Kemudian video yang tadi itu baru saja direkam Pak, itu juga program dari Kemendikbud melalui FBK 2021. Saya rekam sekitar ya 2-3 bulan lalu Pak, dan juga memang itu saya observasi dulu, menanyakan ya yang mana yang orisinalnya, dan juga
apa itu yang bentuk-bentuknya banyak bentuk yang hilang di situ, ya terutama dari peluitnya, pantunnya, bentuk-bentuk artistiknya dan seni-seni lainnya. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Marco dan Pak Yudhistira. Apakah dari peserta lainnya ada pertanyaan untuk Pak Yudhistira? Sepertinya tidak ada. Untuk Pak Marco, apa ada tambahan lagi? Ya, Bung Yudhistira, ini menarik apa yang Anda tayangkan ini. Tapi ini akan lebih menarik kalau perspektif teorinya diperluas begitu. Jadi tidak lagi pada tataran esensialis, mencari yang asli dan tidak asli. Dalam kebudayaan itu ada yang dikenal dengan difusi, ada yang dikenal dengan ya ada beberapa percampuran begitu ya. Bahkan ada istilah di kalangan kami antropolog ini adalah seringkali kebudayaan itu adalah dipinjam dari yang lain lalu lupa dikembalikan menjadi milik sendiri. Itu sudah biasa. Dan terkadang kita menemukan kebudayaan yang ada jauh di sana tiba-tiba ada di tempat kita, atau kebudayaan kita tiba-tiba ada jauh di tempat sana. Nah, kenapa? Karena memang situasinya yang cair, yang fluid, yang dia bisa berkembang kemana-mana. Nah, kalau perspektif kebudayaan yang itu bisa ditambah dengan melihat bahwa dia bukan sekedar esensialis, lalu kemudian riset kita tidak bergerak mencari yang orisinil. Karena sebenarnya kebudayaan itu hanya ada bentuk semula, kemudian ada bentuk selanjutnya. Lalu bentuk selanjutnya lagi bergerak lagi. Dia akan terus bergerak untuk mempertahankan dirinya. Itu yang namanya kelenting kebudayaan. Nah, ini kalau di tempat kita, Yudhistira, ini kebudayaan luar biasa melenting. Ya misalnya pesta panen naik dango itu, pesta keamatan itu sudah less border begitu, lintas sempadan. Ya saya sudah bisa mengikuti pesta panen padi itu ketika Dayak Rungus, Dayak Dusun, atau Dayak di Sarawak melakukan pesta panen, saya bisa mengikutinya dari Palangkaraya. Sudah borderless begitu, tanpa sempadan. Ya, saya bisa mengikutinya, menikmatinya, ya yang kurang cuma tidak ada tuaknya saja. Nah, ada hal di mana kita melihat di dalam ekosistem kebudayaan itu mungkin kelihatannya sekarat, tapi dia akan punya daya lenting. Dia akan punya daya lenting dan dia mencari. Ya mungkin dia tidak bertahan lagi pada orang tua, tapi nanti dia akan mencari bentuk pada anak-anak muda. Ya, dan ada banyak contoh kebudayaan yang saya temukan di Kalimantan ini, yang justru di tangan anak-anak muda, ketika dia mengalami proses yang namanya reproduksi kebudayaan, dia malah jangkauannya menjadi luas sekali. Ya misalnya saya beri contoh, ada satu persis kayak jongan itu, hanya petatah petitih orang Dayak Ngaju itu dinyanyikan, tapi dibuat versi TikTok, itu luar biasa viewernya, sampai 2 juta lebih. Bahkan ketika digabungkan dengan musik remix, petatah petitih, nasihat-nasihat yang nasihat-nasihat bijak dari orang tua itu bisa sampai dinyanyikan oleh orang-orang yang berada di luar Pulau Kalimantan dan bukan oleh orang Kalimantan. Nah, artinya saya setuju memang ada yang esensial, tapi ada yang terus bergerak begitu. Yang terus bergerak. Nah, apakah dia akan hilang atau dia akan berkurang, itu memang konsekuensi dari namanya produksi dan reproduksi kebudayaan. Nah, memang ini akan menarik kalau dikembangkan, Bung Yudhistira. Akan dikembangkan dengan memperluas, mempertajam perspektif teori kita, terutama berkaitan dengan daya tahan atau kelentingan satu budaya. Karena kadang-kadang kalau kita mendekatinya dari sisi romantisme, kita seolah-olah sayang, aduh, budaya leluhur kita hilang. Padahal tidak, dia tidak hilang. Dia cuma berganti rupa, begitu. Dia berganti bentuk sesuai dengan pelaku kebudayaannya yang ada sekarang. Nah, mungkin seperti itu. Tapi saya senang sekali dengan proyek ini. Terima kasih, Bung
Yudhistira. Terima kasih Pak Marco atas masukannya, sarannya. Terima kasih kepada Pak Yudhistira dan Pak Marco. Mungkin untuk karena waktunya nggak banyak ya, jadi kami lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu ada materi mengenai Instagram sebagai media aktualisasi diri perempuan perupa di masa pandemi COVID-19 oleh Ibu Ira Adriati, Ibu Irma Damayanti, dan Bapak Willy Himawan. Oke. Kepada Ibu Ira, saya persilakan. Mungkin 5 menit aja ya Bu presentasinya. Terima kasih Bu Mita Warahmatullahi. Selamat siang. Saya akan langsung share. Terima kasih. Riset kami berkaitan dengan Instagram sebagai aktualisasi masa pandemi COVID-19 dengan mengambil sampel fokus pada Instagram dari Ni Nyoman Tani. Maaf ya ini. Jadi kondisi pandemi COVID ini kita tidak memungkinkan untuk bertemu luring, semua serba daring, dan bagi seorang seni rupawan itu merupakan suatu hal yang sangat menyulitkan karena kami tidak bisa atau sulit untuk mengaktualisasikan diri karya-karya. Kemudian para perempuan perupa, ya dalam hal ini Nyoman Tani, mencari alternatif untuk mengaktualisasikan dirinya melalui media sosial, dalam hal ini Instagram. Maaf ya. Nah, Nyoman Tani sendiri adalah seorang seniman yang lahir di Sanur 10 Agustus 1975 dengan akun Instagramnya Shine Bright Tani sejak tahun 2015. Tujuan penelitian ini tentunya untuk memahami proses aktualisasi diri perempuan perupa Indonesia selama pandemi COVID-19. Nah, perlu diketahui juga bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan perupa dalam kesempatan untuk berpameran sebelum masa pandemi. Nah, ini adalah akun Instagram dari Nyoman Tani. Kalau kita lihat ini followernya ada followingnya 2.200-an, 2.100 sekian. Ini tampilannya. Kemudian dalam riset ini menggunakan metode kualitatif, kemudian teorinya dari Abraham Maslow, aktualisasi diri, kemudian Hans van Manen untuk publikasi karya. Jadi kalau kita melihat dari teori Van Manen, ada 3 komponen penting untuk kemudian menyelenggarakan hal ini aesthetic production. Jadi bagaimana di wilayah seniman atau memproduksi karya itu sendiri ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, penggunaan material dan juga pada akhirnya bagaimana karya itu hadir, dan kemudian koordinat atau audience, bagaimana ketertarikan audiens, kemudian juga tentang aesthetic kompetensinya dan sociographic position. Dan yang terakhir adalah koordinat M atau means, ini berkaitan dengan tempat seorang atau event itu diselenggarakan. Nah, dalam hal ini Nyoman Tani dengan cerdas memilih Instagram sebagai tempat untuk mempublikasikan karyanya. Kemudian ini analisis aktualisasi diri, artinya aktualisasi diri itu kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia, tidak saja perempuan, tetapi laki-laki juga. Kemudian ini aktualisasi diri yang sudah dikonvert ke bidang seni rupa, dan kemudian diaplikasikan untuk melihat perempuan rupa. Ini yang dari hasil riset disertasi saya sendiri. Bagaimana konsep diri, motivasi, kreativitas, dan originalitas untuk membentuk sebuah aktualisasi diri dari seorang perempuan perupa. Kemudian juga berkaitan dengan nilai estetis dari sebuah karya, dan juga bagaimana kaitan karya itu dengan nilai sosial budaya. Dalam hal ini temanya bisa personal, sosial personal, dan bisa sosial juga personal yang kontekstual. Nah, dari apa yang kami lakukan dalam riset itu, Nyoman Tani sangat mempertimbangkan untuk mempublikasikan karya dalam Instagramnya. Ya. Dia menyadari bahwa Instagram itu media untuk mempublikasikan karya-karyanya, dan dia memilih artinya seluruh karya yang
dia kerjakan, dia masukkan ke Instagram sebelum dan sesudah pandemi, kemudian dia bahas berkaitan dengan konsep dari karya-karyanya tersebut. Nah, dia juga mengaplikasikan proses kreatif dan juga aktivitas keseharian. Aktivitas keseharian ini membuat followernya merasa dekat dengan karya-karya yang dia kerjakan maupun Sani secara personal. Nah, dia juga mempublikasikan tadi ya seluruh karyanya sehingga followers sebagai apresiator memahami karyanya dan tertarik untuk mencermatinya. Dalam riset ini dia berhasil mengaktualisasikan karya-karyanya melalui media Instagram dan tentu saja artinya ini Nyoman Sani berhasil mengaktualisasikan dirinya meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Sekian, terima kasih atas perhatian para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ira. Kepada Pak Marco, saya persilakan untuk berkomentar mengenai paparan yang disampaikan oleh Ibu Ira. Ya, sebelum nanti para peserta yang lain mengomentari ya, saya berharap ada komentar, pertanyaan atau apresiasi terhadap hal ini. Yang mau saya katakan ini situasi yang menarik. Ya, pandemi memang membuat semua orang mesti berpikir keras bagaimana untuk bisa tetap aktual. Ya, pandemi ini tidak hanya ya mematikan tubuh, tapi juga bisa mematikan aktualitas. Apalagi untuk seorang seniman, dia harus selalu aktual. Karena kalau dia cuma dia memproduksi hasil seni, lalu dia sendiri yang menikmati, itu tentu saja tadi Ibu Ira dan teman-teman memakai teori Abraham Maslow, tentu saja dia tidak merasakan apa-apa begitu, karena puncak dari puncak dari kenikmatan berkarya itu adalah ketika ada orang ikut menikmati apa yang dia buat. Jadi ketika dia mengaktualisasi diri, maka pada saat itulah orang-orang bisa merasakan, mengapresiasi, menikmati, menghargai, mengapresiasi apa yang dia karya yang dia ciptakan. Nah, pandemi rupanya menghalangi hal itu karena tidak mungkin lagi ada pertunjukan yang secara langsung karena dengan berbagai macam pembatasan dan penyekatan. Dan seniman kita menggunakan akun Instagram untuk menjangkau pencinta seni, orang-orang yang bisa mengapresiasi seni. Dan tampaknya dari sini kita melihat bahwa satu karya seni itu akan mendapat apresiasi ketika dia punya pengikut yang banyak, kemudian ketika ada keterhubungan atau connecting atau connectivity antara seniman dengan penikmat seni atau pencinta seni, lalu dengan media yang lain, bukan lagi secara langsung tapi dengan media Instagram. Nah, ini menarik. Ini proses bagaimana manusia itu berproduksi dan reproduksi, ada daya lenting kebudayaan. Jadi satu kebudayaan dia memakai fitur kebudayaan yang lain yaitu teknologi, dan di situ dia bisa bisa bertahan, mempertahankan dirinya. Dan walaupun kita belum mendapat paparan yang lebih dalam ya, bagaimana misalnya orang-orang yang memfollow atau melihat karya seni melewati Instagram itu memahami, tertarik dan memahami itu apakah hanya sekedar memberi komentar, kasih like, ya, dan itu membuat senimannya merasa terpuaskan karena ada pepatah ungkapan sekarang, kamu like maka aku ada. Tapi kalau kamu tidak mengklik maka aku tidak ada. Jadi keberadaan seseorang seniman atau seorang yang punya akun Instagram itu tergantung like. Ya, saya pernah melihat anak SMP, dia punya Instagram,
Ya, yang like akunnya itu cuma dia, kakaknya, dan ibunya, dan dia sedih sekali. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau seorang seniman yang like-nya cuma Ibu Ira dan teman-teman. Ini menarik Ibu Ira, maksud saya ada ceruk lain yang mesti Ibu lihat. Ini sebagai untuk, kalau kita penelitian ada gap teori ya. Ini kan untuk kasus yang followernya banyak. Lalu bagaimana dengan yang followernya sedikit? Ya, jadi ini bisa dikembangkan Ibu Ira untuk jenis penelitian lain. Ini kan contoh yang berhasil. Contoh yang gagal ada dong. Ya, saya yakin ada seniman yang mungkin tidak, dia membuat Instagram pun enggak, punya Facebook juga enggak, punya itu bagaimana? Ya, ini menarik. Atau dia sudah punya Instagram tapi ya yang like-nya, yang ngasih komen, yang fallback itu cuma segelintir orang, ya pasti itu, ya bagaimana dia menyikapi itu? Itu satu ceruk atau satu sisi penelitian yang lain lagi untuk teman-teman yang memang tertarik mengamati atau membuat riset berkaitan dengan hal ini. Nah, begitu Ibu Mita, mungkin tanggapan saya terhadap presentasi dari Ibu Ira dan kawan-kawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marco. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi? Bapak Ibu yang lain, apakah ada tanggapan lain untuk presentasi Ibu Ira? Mungkin belum ada. Saya boleh nanya ya, Bu Ira? Nggak nanya sih sebenarnya. Ya, terima kasih. Untuk masalah Instagram ini, mungkin kan saat di-upload, tadi Pak Marco bilang itu like itu sebagai bukan feedback ya, tapi dilihat oleh orang. Tapi apakah ada dia kan sudah menghasilkan karya seni yang original untuk dipaparkan di publik, itu pasti kan nanti akan ada saja masyarakat yang mengambil hasil seni mereka. Nah, itu ada nggak sih negatif-negatifnya dari hal itu gitu loh. Ada terpikirkan tidak oleh si seniman tersebut gitu. Terima kasih Mbak Mita. Kebetulan kami sudah mendiskusikan dengan tim HAKI begitu ya, berkaitan dengan hak ketika seseorang memposting di sebuah Instagram yang menjadi milik publik begitu. Menurut dari berdasarkan HAKI itu artinya kalau misalnya nanti akan dipublikasikan kemudian diambil untuk menjadi sebuah produk yang bernilai jual, maka itu harus berkaitan meminta izin lagi pada seniman. Nah, kemudian dari aturan HAKI yang rigid, ada juga HAKI yang istilahnya bagaimana berkaitan dengan hal-hal yang humanis atau nurani gitu ya. Jadi artinya sebagai sebagai peneliti dan juga ketika saya akan mempublikasikannya di dalam jurnal ilmiah pun saya menanyakan pada senimannya. Jadi hasil riset saya serahkan dulu pada senimannya apakah bersedia dan mengizinkan saya meminjam gambar-gambarnya. Jadi artinya itu yang sikap kehati-hatian. Dan sepertinya kalau saya lihat sebatas ini para seniman masih belum memikirkan. Jadi mereka tenang saja mempublikasikan akademisi ataupun dari kolektor begitu. Jadi itu yang saya lihat saat ini, Mbak Mita. Terima kasih Mbak Mita dan Pak Marco atas masukan-masukan yang sangat berarti untuk riset kami ke depannya. Terima kasih untuk Ibu Ira dan Pak Marco. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya. Dari Bapak Ade Irwandi yang mengenai dari sagu ke beras, dualitas pangan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat di Siberut Selatan. Iya Mbak, terima kasih sebelumnya. Tapi mungkin saya udah mengirimkan video atau bisa diputar. Nanti akan diputar oleh operatornya. Oke, terima kasih. Ya. Hello everyone, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank in advance to Iconic International Conference on Indonesia Culture in 20 and 21 for allowing me to present the result of the
research and experience about some the food problem in Mentawai. I will talk about from Sagu to rice duality of food on social cultural life of the Mentawai people. And I want to introduce to myself. I'm Ade Irwandi and a student from the Anthropology Master Program at Faculty of Social and Political Science at Andalas University. Okay, number one, introduction. The community in the Mentawai referred to the ancient was often estranged, underdevelopment, and ancient, even primitive. It is based on activity performed with concocting and hunting in everyday life. Because of that, the Mentawai Targeted Development Program and Civilization Mission signed the New Order until now. In the Mentawai 1970s forced the designate any one religion which is recognized by the government and to hal all associated with ritual Arab Sabulungan. The other being the about self-sufficient food, namely rice, which began the new order, where it has been forced Mentawai to no more alienate, fashioned into primitive to advanced and modern and civilized, especially in South Siberut in 2012 tone for the new rice field where want to change the food culture of the Sagu. It is in basis by the improved security national breed sick in sub-district in the Mentawai Island for the purpose of agricultural intensification and will 600 hectare new. And then purpose and question research. The purpose of this study is to see the change caused by the transition of food from Sagu to rice that occurred in the Mentawai so that it's clearer what the actual impact is. Because the food problem for the Mentawai people is not just food but contain value and norms, custom and obedience to ancestor. So if the culture is disturbed through food, it will have an impact on the survival of the people Mentawai. And the question research how to the relation of culture and maintaining external influence can be considered to change and damage local value in addition to globalization which continue to urge and differ modernity through to the rise. The methods, the study also used a qualitative ethnographic method which required the research for directly participate and live in the community. Ethnographic research is not only describing but also understanding and finding meaning or interpreting behind people life which are studied in detail and depth or thick description. Location is South Siberut, Mentawai Island. Village in South Siberut are divided into river or the Kalet Bat Siberut watershed or Siberut River with a length of 20 km, where the flow upstream is Kalet Kaulu, which has two branches, namely the Bat Raraket River, which include the village of Madobak and Matatonan. Another stream is the Bat Silawinan or Silawinan River, which includes several hamlet of Magosi, Salapa, and Bakalu, which are include the Munte village area. The flow that goes downstream or toward the ocean is Kalet Monga, which passes through the village of Munte, Muara Siberut. Based on this cultural agenda is regional division, it is felt the Munte village is more representative of the region them and also creates a stigma that village close to the sea are more advanced than village located upstream in forest and valley. Mentawai intervention in a printed program of a rice field. The provincial government strongly support the rice field printing program because the main food of people in plain of West Sumatra is rice and many farmers grow rice. To rice, the Mentawai people food, there will be a cultural shift. Sago is important to the ritual and life of the Mentawai people. It is feared later that rice may become a prestigious food to be offered to ancestral spirit in the ceremony. Is it not impossible because rice has been labeled as the food of the advanced people and sago symbolizes
the food of the ancient people for the current generation in South Siberia. Thus, the development program seemed to change, condemn, and even get rid of the traditional cultural itself that exists in society. Sago in terms of culture de Mentawai, Arat Sabulungan. Sago is very important plant planted by every Umma or tribe in the Mentawai. Sago is also a form of food security for one tribe. One stack of sago can meet one extended family or Umma for 1 month. So that sago is valuable plant as well as carrot, where in its processing there are many taboos and pro- procedure that must be obeyed and implemented. Sago, rice, and young generation in the Mentawai. Sago is ancient, rice is advanced and modern. It was as if the Mentawai had advanced by eating rice. In their body, they suffer. The sell sago to buy rice, sell sago for the children's school feast, and they cut down sago trees in the forest to clear paddy field, which they do not know about rice farming. It's not ironic, but there will be a time when young Mentawai people will realize the importance of sago of the Mentawai people, even though it's hard to get sago like East Body. From sago to rice duality people live in Mentawai. The duality, if the food problem for the Mentawai people, is both constraining and enabling. What the Mentawai people hope for is a strategy where they can survive and become modern by continuing to eat sago and not being forced to the change. So this is what is called a cultural tactic, where cultural capital is using such a steady way reach a line that is considered capable of keeping them away from social problems that are the measure of the government. Resiliences of the Mentawai cultural. With sago, people can survive. The resiliency of the sago cultural was tested when rice was not yet known by the Mentawai people. Sago also protect them for the risk of disasters such as the 2010 tsunami, the disruption of incoming ship access, and even the scarcity of raw material. With sago, they can survive and remain in a prosperous cycle of life according to the Mentawai people. Life for the Mentawai people is if there is a sago field that owned and that was made them safe in living life. This kind of cultural resilience is owned by the Mentawai people. As long as the ritual is still ongoing, the sago culture will be maintained, and as long as the Mentawai people are aware of their culture, the cultural will remain in their soul. This cultural response emergence from the Mentawai for the cultural basis, which become the philosophy of the life of the Mentawai people. Sago, which plays an important role in the ritual and at the same time as the main food, is not easy to replace. If it is replaced, it will never represent the value of sago in Mentawai culture because cosmologically, historically, and natural condition will not support rice to become part of the Mentawai culture. Duality, the conclusion. Will the Mentawai survive the ambiguity where the cultural aspect continues to be treated as a tourism market need by the cognitive aspect which contain values? Material norms continue to be looted and messy. Mentawai is only a memory if my children and grandchildren read this someday. Thank you very much. Thank you for your attention. Baik, terima kasih sudah menonton paparan dari Bapak. Kemudian untuk Pak Marco, saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Untuk peserta yang lain, jika ingin bertanya, bisa nanti raise hand atau ketik di feature chat. Kepada Pak Marco, saya persilakan. Ya, sungguh menarik ya paparannya. Bagaimana Mentawai mengalami proses padinisasi, sawanisasi, berasnisasi, sehingga perlahan-lahan mulai meninggalkan makanan utama yang pokok pada awalnya, yaitu sagu. Nah, ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Mentawai, tapi
hampir semua di bagian Nusantara proses ini terjadi, yaitu padinisasi, sawanisasi, berasnisasi. Ini terjadi di Papua, terjadi di Kalimantan. Akhirnya makanan utama, makanan masyarakat yang pada awalnya itu perlahan-lahan tersingkirkan. Nah, ini menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Adi Irwandi ini mengenai duality. Ya, pertanyaan saya pertama, di mana dualitinya? Karena saya malah melihat terjadi dualisme, yaitu masyarakat yang terjadi Mentawai adalah dualisme, yaitu ada pertentangan antara sagu dan beras dan nasi. Ya, mohon nanti diperlihatkan kepada saya atau kita diskusikan dualitinya di mana. Nah, berkaitan dengan taktik kultural atau strategi kebudayaan atau resilience, ya saya hanya melihat ada satu ya di mana itu muncul pada saat upacara-upacara yang dilakukan oleh kelompok Arat Sabulungan. Nah, pertanyaan saya, berapa banyak jumlah orang yang masih menganut agama Arat Sabulungan itu? Apa agama dominan di Mentawai? Sehingga itu malah bisa dilihat sebagai strategi kultural untuk mempertahankan makanan pokok itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang memancing rasa penasaran saya dengan situasi pangan atau pola makan penduduk yang ada di Pulau Mentawai. Begitu kira-kira Pak Ade Irwandi. Baik, terima kasih Pak Marco atas pertanyaannya juga yang sungguh mungkin agak sulit saya untuk menjelaskan secara jelas, tapi saya akan berusaha untuk semampu saya untuk menjelaskannya. Pertama, kembali lagi kita ke pertanyaan kedua dari Pak Marco itu tentang Arat Sabulungan itu sebenarnya untuk saat ini lebih berorientasi kepada nilai-nilai kultural sebenarnya. Tapi semenjak pada tahun 70-an, semenjak Orde Baru itu kan agama Arat Sabulungan dianggap agama itu sudah dihapuskan semenjak adanya pertemuan tiga agama, yaitu antara agama Arat Sabulungan, Islam dan Kristen. Nah, pada saat itu dan juga ada intervensi dari pemerintahan Pak Soeharto pada zaman itu untuk menghapuskan agama itu, dan masyarakat Mentawai dipaksa untuk memilih agama Samawi yang diakui oleh negara. Nah, untuk sekarang ini karena penelitian ini berfokus di Siberut Selatan, ini adalah pulau terbesar di Mentawai, dan sampai saat ini kita masih bisa menjumpai yang namanya sikere, yang namanya ritual-ritual adat yang panjang, yang banyak sekali macamnya. Nah, di situ, Arat Sabulungan berorientasi di dalam lingkungan ritual itu sekarang. Misalkan ritual dalam pendirian umat, dalam pelantikan sikere, maupun dalam pengobatan tradisional. Nah, itu masih berfungsi dan berjalan sebagai nilai-nilai kultural orang Mentawai. Mungkin itu tentang Arat Sabulungan. Dan kalau mengenai jumlah, di dalam paper saya ini juga menjelaskan bahwa untuk aktivitas-aktivitas kultural seperti ini masih banyak dilakukan di daerah pedalaman, artinya masih bukan di daerah pesisir pantai, tapi udah masuk ke dalam hutan. Nah, perbedaannya dengan pesisir pantai yaitu di daerah yang dekat dengan pesisir pantai itu lebih cepat berubah dan lebih cepat berinteraksi dengan nilai-nilai budaya lokal, sehingga jarang, bukan tidak ada, tapi jarang untuk dilakukan beberapa agenda-agenda kultural. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua memang dualisme tentang ini. Pertama, saya juga ingin memaparkan sedikit bagaimana apa yang saya lihat dari isu antara peralihan dari sagu ke padi ini di Mentawai terlihat sebagai dualitas. Artinya di satu sisi sagu di beberapa tempat di Mentawai itu memang sudah minim sekali. Pertama, dalam aspek pembangunan. Kita tahu semenjak tahun 70-an sampai sekarang, Mentawai itu terus diintervensi dari aspek pembangunan, baik itu pembangunan
dari pemerintah seperti jalan, pembangunan pemukiman, termasuk juga intervensi-intervensi dari perusahaan-perusahaan kayu yang mengeksploitasi. Nah, itu termasuk setelah itu maka orang Mentawai menjadi terkooptasi dalam satu tempat. Nah, sehingga sumber pangan mereka, sagu, itu berada jauh dari lokasi pemukiman. Itu yang mengakibatkan pertama akses terhadap pangan terhadap sagu. Tetapi di satu sisi juga sagu itu dalam orientasinya kehidupan manusia bisa membuat dalam satu batang sagu orang Mentawai itu bisa bertahan 1 bulan. Itu yang pertama. Nah, dalam setiap ritual adat maupun ritual pengobatan, ritual pendirian rumah itu sagu diperlukan bukan hanya sebagai makanan, tapi juga sebagai persembahan untuk roh dan tidak bisa digantikan dengan bahan atau komoditi pangan lain atau seperti beras atau lain-lain. Nah itu. Tetapi di satu sisi intervensi beras ini masuk juga Pak di dalam setelah mereka dikooptasi dalam bentuk barasi atau resettlement atau pemukiman kembali itu, mereka dalam tanda kutip itu dipaksa untuk mengkonsumsi beras itu. Dipaksanya dalam artian banyak program-program yang mulai dari tahun 2011 sampai sekarang, Renstra, beras untuk sejahtera, Raskin, beras miskin, itu salah satu bentuk intervensi. Nah, disinilah dualitas yang saya lihat antara sagu dan beras ini. Di satu sisi, ekologi di Mentawai itu kurang mendukung untuk sagu. Tapi di satu sisi, keterjangkauan masyarakat Mentawai terhadap beras itu bermasalah dan ekologinya sangat tidak mendukung sekali untuk ditanamnya beras. Itu banyak studi-studi yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dari pertanian mungkin. Nah, mungkin itu Pak yang Ade bisa paparkan. Baik, ada satu pertanyaan tapi mohon dijawab dengan singkat saja ya, Pak. Di kolom chat ada yang bertanya, bagaimana anak muda Mentawai saat ini memandang beras dibanding sagu? Terima kasih sekali Pak Endin. Mungkin di dalam paper ini ada subbab yang menjelaskan tentang bagaimana generasi muda Mentawai sekarang. Jadi untuk sekarang ini muncul pandangan-pandangan bahwa ini dalam studi kasus saya di Simburut, bahwa sagu itu mengatakan dalam tanda kutip itu kuno, kurang maju bagi generasi-generasi muda maupun yang sekolah SMA maupun yang sudah kuliah. Nah, mereka mengatakan kuno itu berdasarkan bahwa kehidupan yang mereka lihat di orang luar, dan itu stigma itu terbangun sampai sekarang. Nah, itulah yang membuat, dan ketika memakan beras berarti mereka mengatakan maju dalam tanda kutip. Seperti itu pandangannya, itu secara singkat. Baik. Terima kasih. Bapak Marco, apakah ada tambahan? Ya, menarik sekali risetnya ini. Mohon maaf, singkat saja ya Pak Marco. Ya, singkat. Menarik sekali. Tapi memang ada sedikit mungkin perlu diperdalam istilah dualisme dan dualitas itu. Ya, dualisme itu kan memposisikan dua hal pada dua sisi yang berbeda dan mempertentangkannya. Nah, sagu dengan beras itu kan bertentangan tuh diposisikan oleh masyarakat, bahkan oleh pemerintah. Ya mungkin untuk si kerenya dia dualitas gitu. Dia memakainya dalam upacara, tapi dia juga makan nasi begitu. Jadi dipertajam lagi, Bung Ade itu udah keren, nah, tapi dipertajam artinya tidak generalisasi penjelasannya semua dualitas. Pada anak muda, pada sisi pemerintah itu dualisme. Untuk si kere perlawanannya lain, dia dua-duanya digunakan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Marco sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Pak Ade dan Pak Marco atas tanggapannya. Saya lanjutkan lagi untuk pemateri yang keempat, yaitu ada penguatan ekosistem kebudayaan melalui pendekatan partisipatif untuk kesejahteraan masyarakat yang dibawakan oleh Bapak Kaisar Julizer dan Bapak Irawan Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Irawan. Saya adalah peneliti di Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Izinkan pada kesempatan ini, saya mewakili teman-teman akan menyampaikan hasil penelitian kami tentang pengembangan desa pemajuan kebudayaan, penguatan ekosistem kebudayaan melalui pendekatan partisipatif untuk kesejahteraan masyarakat.
Tania Morelli dalam bukunya The Will to Improve mengatakan bahwa negara kerap menganggap dirinya sebagai wali masyarakat yang paling tahu kebutuhan masyarakat tanpa perlu bertanya kepada mereka secara langsung. Paradigma atau konsep perencanaan pembangunan seperti ini di masa lalu, terutama di masa Orde Baru, bercorak sangat sentralistik. Jenis pembangunan ini dianggap gagal karena dilakukan secara satu arah, dari atas ke bawah, di mana di level bawah harus selalu menerima arahan dari level yang lebih tinggi di atasnya. Politik penyeragaman pemerintah desa yang dilakukan oleh Orde Baru dapat menjadi penjelas dan juga menjadi contoh konkret bahwa desa benar-benar ditempatkan sebagai objek pembangunan sesuai keinginan pemerintah yang menafikan keragaman dan kekhasan dari masing-masing desa. Model pembangunan seperti ini yang menihilkan pelibatan masyarakat kerap tidak berhasil karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Paradigma ini mulai bergeser ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini mengatur wewenang pemerintah desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Desa menjadi subjek pembangunan, tidak lagi menjadi objek pembangunan. Kemudian tak lama berselang, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Undang-undang ini menjadi landasan bagi setiap elemen masyarakat maupun pemerintah dalam upaya melakukan pemajuan kebudayaan di Indonesia. Dua undang-undang ini menjadi dasar yang sangat penting bagi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menjalankan program pemajuan kebudayaan desa. Program ini merupakan penggalian potensi budaya yang dimiliki desa dari sudut pandang masyarakat atau komunitas desa itu sendiri sebagai pemilik kebudayaannya, dan apa yang akan dilakukan komunitas terhadap budaya yang mereka miliki. Kerja pemajuan kebudayaan desa adalah kerja bersama secara partisipatif seluruh lapisan masyarakat atau ekosistem kebudayaan untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, kemauan, kemampuan, dan kepedulian sehingga tercipta kemandirian untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menjelaskan implementasi program pemajuan kebudayaan desa. Yang kedua adalah menjelaskan upaya-upaya pemajuan kebudayaan desa yang tidak dilakukan dalam skema program pemajuan kebudayaan. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan kerangka kerja dan peran para pihak yang mampu mendorong terjadi penguatan ekosistem kebudayaan di desa pemajuan kebudayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur, observasi, dan wawancara. Lokasi penelitian di Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kota Yogyakarta, Kabupaten Wonosobo, dan juga Kabupaten Cirebon. Ada beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini. Yang pertama adalah konsep mengenai desa, yaitu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, dikepalai oleh seorang kepala desa. Yang kedua adalah konsep partisipasi. Partisipasi ini berarti kelompok atau masyarakat terlibat dalam berbagai bentuk, dalam bentuk saran, pendapat, barang atau materi, keterampilan, tenaga, ataupun jasa. Kelompok ini mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan-pilihan, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam proses identifikasi masalah dan potensi, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi, pelaksanaan, dan upaya menangani masalah, dan ikut dalam proses evaluasinya. Kemudian ada konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat atau community empowerment sering ditukar gantikan dengan konsep pembangunan masyarakat atau community development. Keduanya dimaksudkan sebagai upaya pemerintah memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, hingga mengevaluasi dalam pengelolaan sumber daya, potensi budaya yang mereka miliki, yang pada akhirnya menciptakan kemampuan dan kemandirian. Kemudian konsep ekosistem kebudayaan. Ekosistem kebudayaan dalam penelitian ini juga dimaknai sebagai pihak-pihak yang saling berhubungan yang mendukung upaya-upaya pemajuan kebudayaan di desa. Kita mulai membahas tentang program pemajuan kebudayaan desa. Awalnya program ini bernama Desa Pemajuan Kebudayaan, kemudian diubah menjadi Pemajuan Kebudayaan Desa. Program ini dikembangkan dengan mengedepankan peran partisipatif dari masyarakat, sehingga tercipta pemberdayaan masyarakat yang berbasis kebudayaan. Selain terciptanya pemberdayaan masyarakat desa, program ini juga bertujuan menghasilkan dokumen pemajuan kebudayaan desa atau DPKB. Dalam pelaksanaannya di daerah, Balai Pelestarian Nilai Budaya
menjadi pelaksana dan dibantu oleh pendamping, fasilitator, penggerak masyarakat yang akan melakukan pendampingan ke desa. Untuk Kabupaten Garut, BPNB Bandung mengusulkan 10 desa di Kabupaten Garut untuk ikut dalam program. Yang disetujui hanya 7, yaitu Desa Cangkuang di Kecamatan Leles, Desa Ciburui dan Ciela di Kecamatan Bayongbong, Desa Cinunuk di Kecamatan Wanaraja, Desa Cimareme di Kabupaten Banyuresmi, Desa Lebak Agung di Kecamatan Karangpawitan, dan Desa Pasirwaru di Kecamatan Blubur, Limbangan. Di luar 7 desa tersebut, ada banyak desa di Kabupaten Garut yang potensial karena masih tetap mempraktikkan tradisi-tradisi leluhur. Misalnya, Desa Cibenar yang memiliki potensi pencaksilat, dan Desa Pamalayan yang menyimpan naskah-naskah kuno dari abad ke-16 untuk dipelajari. Di desa lain di Kabupaten Garut yang masih kuat mempertahankan ajaran dan warisan leluhurnya adalah masyarakat adat Kampung Pulo yang terletak di Desa Cangkuang. Ada situs cagar budaya Mbah Dalem Arif Muhammad yang kini menjadi salah satu daya tarik wisata. Untuk kasus Kabupaten Cianjur, dalam pelaksanaan program pemajuan kebudayaan desa telah dijalankan sesuai prosedur dan panduan, yaitu dipilihnya perangkat-perangkat penyelenggaraan program seperti daya desa, daya warga, dan lain-lain. Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, terdapat situs Gunung Padang, yaitu situs peninggalan zaman megalitik. Dalam pelaksanaannya, program pemajuan kebudayaan desa melibatkan pula para mahasiswa Cianjur di Yogyakarta untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan temu kenali potensi budaya di Karya Mukti. Upaya pemajuan kebudayaan selama ini banyak dilakukan oleh komunitas atau individu-individu yang peduli. Bahkan dalam penyusunan pokok-pokok kebudayaan daerah atau PPKD yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh komunitas-komunitas secara mandiri, bukan oleh perangkat pemerintah daerah. Untuk Kota Yogyakarta, ini adalah salah satu kota yang tidak menerapkan atau tidak ikut dalam program pemajuan kebudayaan desa tetapi memiliki strategi sendiri dalam memajukan kebudayaannya. Jadi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki program desa atau kelurahan budaya yang ditetapkan melalui Pergub nomor 36 tahun 2014 tentang desa atau kelurahan budaya. Kota Yogyakarta bersama dengan kabupaten lainnya di Provinsi DIY melaksanakan Pergub tersebut dengan menetapkan kelurahan atau desa sebagai rintisan kelurahan atau desa kebudayaan sebelum ditetapkan sebagai desa atau kelurahan budaya. Saat ini, sebanyak 21 kelurahan telah ditetapkan sebagai rintisan kelurahan budaya atau RKB. Dan 2 kelurahan, yaitu Terban dan Kericak yang telah ditetapkan sebagai kelurahan budaya atau disingkat menjadi KB. Partisipasi masyarakat didorong oleh pemerintah daerah, meski aspirasinya tak banyak terdengar. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta memfasilitasi ajang pelestarian budaya tersebut dalam acara Gelar Potensi Kelurahan Budaya. Upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aktualisasi potensi kesenian yang dimiliki, pengembangan pada kesenian lokal, dan konservasi sebagai perlindungan pelestarian kesenian lokal. Pemajuan kebudayaan di satuan administratif rendah ini diinisiasi dan didorong sepenuhnya secara legal oleh pemerintah daerah secara otonom. Jadi tidak berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Untuk kasus Kabupaten Cirebon, terdapat Desa Siti Winangun yang memiliki satu peninggalan budaya yang usianya sudah ratusan tahun, yaitu kerajinan gerabah yang masih mempertahankan metode-metode pembuatan secara tradisional. Selain masih mempertahankan seni pembuatan keramik atau gerabah dengan metode tradisional, masyarakat Desa Siti Winangun juga memiliki sebuah ritual dalam bentuk ajang atau karnaval yang dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini rutin dilakukan sebulan sekali. Dalam karnaval ini, semua masyarakat Desa Siti Winangun yang memiliki toko souvenir gerabah mengeluarkan hasil-hasil gerabah mereka di depan rumah-rumah mereka dan toko-tokonya. Tujuannya untuk menjual gerabah kerajinan dengan harga diskon untuk jenis-jenis tertentu. Industri gerabah tradisional ini telah berlangsung ratusan tahun. Industri ini sempat mengalami keterpurukan karena perubahan zaman, menuntut adanya ragam motif yang lebih modern. Salah seorang sarjana jurusan seni rupa, lulusan perguruan tinggi ternama di Bandung, mengajarkan mereka cara membuat gerabah secara modern, tanpa menghilangkan sentuhan tradisionalnya. Salah satunya dengan mengenalkan mereka teknik glasir. Dengan diajarkan teknik pembuatan keramik yang baru, para pengrajin gerabah tidak lagi mengandalkan teknik tradisional semata. Akhir-akhir ini jumlah pengrajin gerabah di Desa Siti Winangun semakin menurun.
Sejumlah pengusaha dan akademisi di Cirebon mendirikan sebuah forum bernama Forum Bisnis Cirebon yang tujuannya adalah mengangkat potensi-potensi yang ada di Cirebon untuk dikembangkan dan pada akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pada 2016, forum ini dan juga pemerintah desa Siti Bandangun menandatangani kesepakatan menjadikan desa ini sebagai desa wisata dengan basis kerajinan gerabah dan edukasi budaya. Untuk Kabupaten Wonosobo, ada yang namanya Dusun Dianti. Di Dusun Dianti, desa kadipaten yang mengembangkan model desa ekowisata dengan konsep live-in. Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, masyarakat desa kadipaten, khususnya di Dusun Dianti, diberikan pelatihan pengelolaan pondok inap atau homestay. Selain itu, mereka juga mengembangkan pasar tradisional yang dinamai Pasar Ting. Acara ini menyajikan pertunjukan tari lengger yang diiringi instrumen gamelan. Saya ingin menyimpulkan bahwa implementasi program pemajuan kebudayaan desa di Kabupaten Garut dan Cianjur tidak berjalan baik karena dua alasan. Pertama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya, kemudian dua, daya desa yang tidak kompeten. Selain itu, masyarakat atau komunitas di desa-desa tertentu yang tidak ikut dalam program pemajuan kebudayaan memiliki strateginya sendiri-sendiri dalam memajukan budayanya. Dan sejauh ini relatif berhasil. Untuk rekomendasi, kami ingin menyampaikan bahwa membakukan kerangka kerja dan peran para pihak yang potensial mendorong pemajuan kebudayaan desa. Hal ini dilakukan pertama dengan mengidentifikasi atau eksplorasi persepsi dan respon komunitas atau masyarakat. Hal ini diperlukan di tahap awal program untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang situasi yang sesungguhnya dan potensi menurut versi masyarakat. Kedua adalah melakukan analisis pemangku kepentingan. Tahap ini penting bagi pembuat program guna mengetahui pihak, kelompok, atau lembaga yang mungkin dapat dilibatkan dalam program pemajuan kebudayaan desa. Misalnya, pelibatan akademisi, pengusaha, dan juga media. Ketiga, menemukan agen pemajuan kebudayaan desa, karena tidak semua daya desa memahami setiap tahapan dan apa yang harus mereka lakukan dalam pendampingan masyarakat desa. Oleh sebab itu, proses rekrutmen daya desa harus benar-benar sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh pembuat program, karena nantinya keluaran program berupa dokumen pemajuan kebudayaan desa, dibuat oleh daya desa tersebut. Demikian, terima kasih banyak. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Bapak Irawan Santoso mungkin bisa. Ya Mbak, maaf saya baru gabung. Iya. Saya salah masuk ruangan tadi. Aduh. Tidak mohon maaf. apa-apa. Sudah Ya, ya. ditayangkan presentasinya. Untuk itu Pak Marco, saya persilakan untuk memberikan pendapatnya. Ya, menarik paparan ini ya. Memperlihatkan bagaimana negara atau pemerintah itu intervensi kepada sistem kebudayaan yang ada di desa. Ya, tujuannya mulia, luhur, bagus, ingin melakukan pemajuan. Ya, ada beberapa program yang dilakukan dan hasil dari penelitian ini memperlihatkan itu gagal. Nah, kenapa? Karena masyarakat punya strategi sendiri dalam berkebudayaan, dan itu memang berbeda dari konsep yang ada di yang terkadang disusun oleh oleh dinas kebudayaan atau instansi yang berkaitan dengan itu, misalnya pariwisata dan budaya dan seterusnya. Terkadang apa yang ada dalam imajinasi pelaku kebudayaan itu berbeda dengan yang ada di stakeholder yang lain atau aktor yang lain, yaitu pemerintah. Nah, di sini kita melihat tarik-menarik dan problematik dari kebudayaan itu. Memang ada struktur-struktur objektif yang mencoba mempengaruhi, yaitu pemerintah. Pada satu sisi, struktur-struktur objektif itu berhasil yang mempengaruhi, membentuk, bahkan mereproduksi ulang kebudayaan itu. Itu misalnya nampak di daerah-daerah yang syarat dengan pariwisata. Tetapi pada sisi lain, seringkali struktur objektif itu ditolak. Dia ditolak atau dilawan, tapi dengan perlawanan yang lunak oleh
pelaku kebudayaan di tingkat desa. Ya, artinya ya mereka yang punya strategi, punya konsep sendiri mengenai apa itu kebudayaan, bagaimana memajukan kebudayaan, bagaimana mengembangkan kebudayaan. Nah, tentu saja perbedaan-perbedaan ini bukan berarti bahwa kebudayaan itu tergantung penuh dengan dengan negara. Kebudayaan bisa saja terlepas dari negara, tapi dia bisa juga tergantung penuh, terutama pada daerah-daerah tertentu. Nah, dari riset ini kita bisa melihat dari rekomendasi-rekomendasi bahwa ya memang kalau kita ingin melihat ekosistem kebudayaan itu, pemerintah itu hanya menjadi satu faktor atau variabel, dia hanya menjadi satu fitur, dan dia bukanlah segala-galanya, dia terkait dengan hal-hal yang lain. Nah, secara khusus dengan sistem kebudayaan atau ekosistem kebudayaan yang ada di desa itu, terutama kepada pelaku atau kepada pemilik kebudayaan itu sendiri. Nah, mungkin itu tanggapan saya terhadap presentasi ini. Terima kasih, Mbak Mita. Baik, Bapak, terima kasih. Apakah ada tambahan lain dari Bapak Irawan atau teman pematerinya, yaitu Pak Kaisar? Ada tanggapan lain? Saya mungkin ingin menambahkan sedikit saja ya, Mbak ya. Boleh, Kalau misalnya boleh. tadi Pak Marco, mohon maaf, mengatakan bahwa program ini dianggap gagal, sebetulnya dianggap gagal-gagal banget enggak begitu ya. Ya. Ini sudah ada pemerintah lewat terutama dua undang-undang itu sudah menyatakan secara legal begitu niatnya untuk membantu. Hanya saja barangkali saya melihat program ini akan benar-benar berhasil ketika si fasilitatornya itu bukan dari negara begitu. Ya. Bukan kepanjangan tangan dari negara, tapi orang-orang yang tumbuh secara organik di komunitas di wilayah ekosistem kebudayaan itu, atau orang-orang luar yang dipercaya oleh mereka begitu. Entah itu peneliti, entah itu pemuda atau NGO begitu. Nah, tapi ketika pemerintah turut tangan berperan sebagai fasilitator, ada kecenderungan mereka melihat bahwa tidak begitu percaya dengan mereka begitu, melihat bahwa oh iya saya itu harus nurut saja sama mereka gitu. Padahal mungkin niatnya adalah yuk ngobrolin bareng-bareng gitu. Tapi mereka tuh melihatnya seperti sungkan begitu ya, antara ketidakpercayaan sungkan begitu untuk urun rembuk begitu ya. Jadi saya rasa mungkin rekomendasi lain dari kami ingin memberikan, sudahlah negara itu jadi fasilitator untuk fasilitatornya aja begitu. Maksudnya memberi fasilitas kepada fasilitator yang dipercaya oleh masyarakat atau komunitas itu untuk bisa mengembangkan kebudayaannya. Jadi tidak turun langsung selain sebagai regulator juga berperan sebagai fasilitator. Udah fasilitatornya orang lain saja. Jadi memfasilitasi fasilitator lah, katakanlah seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Mas Kaisar, ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih. Maaf tadi juga salah masuk room ya. Baik, terima kasih Mas Irawan, Pak Marco, dan rekan-rekan yang lainnya. Saya juga menambahkan tadi betul yang disampaikan bahwa sebenarnya pemerintah juga sudah sudah melakukan hal yang bagus ya dengan program pemajuan kebudayaan desa ini ya, di mana ingin mengaktifkan gitu ekosistem kebudayaan di desa melalui penguatan daya desa tadi. Cuma permasalahannya adalah sepertinya pemerintah ketika melemparkan gitu ya program ini ke daerah itu tidak dibarengi dengan pendampingan lebih lanjut gitu ya. Ketika yang kita temukan di 2 daerah yang mengikuti program ini, desanya banyak yang tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, misalnya untuk tahap-tahap pemberdayaan masyarakat gitu. Karena programnya salah satu bentuk dari pemberdayaan masyarakat. Nah, tadi telah disampaikan oleh Mas Irawan bahwa pemerintah dalam ini bagaimana menjadi fasilitator bagi fasilitator di daerah-daerah itu, daerah desa itu. Nah, untuk program ini kami pikir mungkin ujung tombaknya adalah daerah desa tadi. Jadi boleh dari dari masyarakat desa itu sendiri, atau memang mengajak itu, melibatkan mungkin bisa mahasiswa di daerah gitu ya dalam melakukan pendampingan gitu, atau mungkin bisa dengan melibatkan juga pendamping desa dari Kementerian Desa. Nah, ini kan melibatkan beberapa pihak-pihak dari
unsur-unsur yang lain gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Irawan dan Bapak Kaiser. Kepada Pak Marco juga saya ucapkan terima kasih. Ya. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya ya. Ada degradasi nilai budaya dan religi dalam hierarki kehidupan masyarakat Desa Sukolilo, Kabupaten Pati, sebagai refleksi terhadap pelaksanaan tradisi Meron di era pandemi COVID-19 oleh Ibu Nursita Afrilia. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan paper ini, paper yang berjudul Degradasi Nilai Budaya dan Religi dalam Hierarki Kehidupan Masyarakat Desa Sukolilo, Kabupaten Pati sebagai refleksi terhadap pelaksanaan tradisi Meron di era pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Nursita Afrilia dari Universitas Diponegoro. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Di sini ada dua nilai sebenarnya, dua kata kunci utama, yakni ada nilai dan ada tradisi Meron, di mana nilai sendiri dalam penelitian ini saya elaborasikan dari berbagai pendapat ahli yang merujuk pada makna keterpaduan aspek-aspek dasar yang membentuk sebuah sistem utuh dan menjadi dasar identitas sebuah kelompok. Kemudian dari nilai tersebut ada dua fokus nilai yang akan diteliti atau yang telah diteliti dalam paper ini, yakni nilai budaya dan nilai religius. Nilai budaya merupakan sebuah konsep abstrak dari perpaduan nilai yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat, kemudian disebarkan dan dipertahankan melalui proses sosial yang membentuk sebuah identitas bagi pemiliknya. Selanjutnya, untuk nilai religi sendiri dapat dimaknai sebagai nilai yang mengikat masyarakat dengan dasar keyakinan atau dalam konteks ini adalah agama dan mengatur pola interaksi vertikal individu maupun kelompok. Sedangkan tradisi Meron sendiri merupakan tradisi lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Langsung saja di sini saya jelaskan dulu sedikit selayang pandang tentang Meron. Meron ini kalau Bapak Ibu tahu tradisi sekaten yang ada di Yogyakarta atau Solo, nah ini sama, hampir mirip. Karena memang pada dasarnya Meron ini merupakan tradisi yang diambil dari Keraton Mataram saat itu, Kesultanan Mataram, karena Kabupaten Pati sempat berperang dengan pihak Keraton Mataram, dan pada saat Maulid Nabi itu pada tanggal 12 Maulid itu ada prajurit yang mengingat bahwa di tanggal tersebut Keraton Mataram menyelenggarakan tradisi sekatenan. Nah, untuk memperingati juga, maka para prajurit Mataram yang berada di Kabupaten Pati saat itu pun melaksanakan sebuah tradisi yang mirip dan diserupakan dengan tradisi sekaten yang disebut dengan tradisi Meron. Oleh sebab itu, Meron pun merupakan akronim dari Ramene Tiron-Tiron atau keramaian hasil tiruan. Ada juga beberapa istilah yang identik dengan Meron, yakni bisa diartikan juga sebagai gunung dari bahasa Kawi, kemudian Merong sebagai perang, kemudian dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Kawi juga diartikan gunung atau emper, serambi. Itu diperoleh dari hasil wawancara serta buku yang diterbitkan oleh tokoh masyarakat Desa Sukolilo. Untuk dokumentasi dalam penelitian ini pun merupakan dokumentasi pribadi sebelum pandemi COVID-19 menyerang kita semua. Ini merupakan penyelenggaraan tradisi Meron terakhir secara rame-ramenya, secara luringnya, itu pada tahun 2019. Nah, puncak tradisi Meron selalu dihadiri oleh masyarakat baik dari wilayah Sukolilo maupun di luar Kabupaten Pati. Pelaksanaan dari tradisi ini adalah momentum yang paling dinanti karena ada kepercayaan dalam memperoleh berkah baik pasca ngalap berkah dari kegiatan tersebut. Jadi dapat dilihat ketika tradisi Meron itu dilaksanakan di Desa Sukolilo, itu banyak sekali pengunjung yang berlomba-lomba untuk memperoleh ronce atau bagian kedua, bagian gunungan yang ada di tubuh Meron tersebut sebagai bentuk berkah baik gitu ya. Jadi ada kepercayaan di mana ketika orang-orang ini berhasil mengumpulkan ronce-ronce tersebut atau sesaji yang ada di bagian bawah,
itu mereka bisa, kalau pedagang bisa laris, kemudian kalau mereka para petani juga nanti hasil buminya dapat lebih baik, lebih panennya lebih berhasil, seperti itu. Ada keyakinan atau stigma masyarakat yang berkembang bahwa tradisi meron ini membawa keberkahan tersendiri ketika orang-orang bisa ngalap berkah dari setiap gunungan yang diarak menuju ke masjid besar Desa Sukolilo atau Masjid Baitul Yakin. Nah, ini merupakan prosesi ngalap berkah dari tradisi meron itu sendiri. Yang pertama, ya bisa dilihat di gambar paling atas, itu merupakan para perangkat desa, mulai dari kepala desa, kemudian sekretaris desa, dan para petingginya. Setiap para perangkat desa memiliki kewajiban untuk mengarak satu meron. Maka dari itu ada anekdot yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi perangkat desa di Desa Sukolilo itu ibarat orang yang mendapatkan koin. Di sisi lain dia mendapatkan berkah karena bisa menjadi salah satu orang yang istilahnya menyumbang keberkahan bagi orang lain dengan gunungan yang akan diarak ketika tradisi meron dilaksanakan. Namun di sisi lain juga karena pembuatan meron ini sendiri juga membutuhkan banyak biaya karena pertama selain pembuatan anca atau rancangan untuk meron itu juga mahal karena harus dibuat dari ukiran kayu jati, juga berbagai umbo rampe yang memanfaatkan hasil bumi termasuk reronceannya itu harus dibuat 6 bulan sebelum peringatan Maulid Nabi itu sendiri. Reroncenya itu terbuat dari beras ketan yang kemudian dikeringkan dan dibentuk roncai, kemudian ada di ancaknya ini merupakan nasi biasa lah, nasi dengan umbo rampe seperti sayur-sayuran, terus juga ada hasil bumi lain yang ketika setelah didoakan di Masjid Baitul Yakin, setelah prosesi itu semua berlangsung, orang-orang akan berlomba untuk merebut hasil dari umbo rampe yang telah didoakan. Ini merupakan perwujudan dari perpaduan nilai budaya dan religius yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sukolilo melalui tradisi meron. Kemudian pelaksanaan meron di tengah pandemi. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat dilihat juga dalam gambar bahwa memang untuk melaksanakan pelaksanaan tradisi meron ini sendiri menimbulkan keramaian ya, karena memang semakin ke sini pelaksanaan tradisi meron ini dikemas seperti festival. Jadi malam sebelum pelaksanaan tradisi meron itu ada semacam karnaval khas dari para muda-mudi Desa Sukolilo, semacam Sukolilo Night Carnival. Kemudian untuk paginya sebelum tradisi meron itu diberlangsungkan, karena tradisi meron untuk gunungannya sendiri ini akan diarak tepat pukul 12 siang. Jadi bukan di pagi hari tapi harus 12 siang. Dan hitungannya pun 12 Maulud itu bukan berdasarkan kalender pemerintah, melainkan kalender Aboge. Nah, tapi karena pelaksanaan meron ini di tengah pandemi ada pembatasan sosial berskala besar, akhirnya pemangkasan prosesi utuh dari pelaksanaan tradisi meron pun terjadi. Dampaknya, ruh atau esensi dari pelaksanaan tradisi yang identik dengan keriohan pun tidak ada. Masyarakat tidak dapat melaksanakan ngalap berkah sebagaimana budaya yang sebelumnya terlaksana dengan baik dan utuh. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini saya menyimpulkan bahwa adanya degradasi nilai budaya dan nilai religius dari tradisi meron akibat pandemi COVID-19. Karena dari segi kebudayaan, sudah tidak ada lagi arak-arakan atau kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kita adakan gitu ya, kita rayakan sebagai masyarakat Sukolilo untuk merayakan tradisi tersebut karena ada pembatasan sosial akhirnya ditiadakan. Kedua, nilai religius. Untuk pemberkatan doa terhadap gunungan itu pun dipangkas, yang harusnya 1 minggu full itu ada kegiatan, ada runtutan prosesi utuh, akhirnya pun dipangkas karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Jadi sudah 2 tahun ini terhitung dari 2020 dan 2021, tradisi meron di Desa Sukolilo tidak dilaksanakan dengan prosesi yang utuh. Simpulan, pandemi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ekosistem kebudayaan lokal, termasuk dalam pelaksanaan tradisi meron. Degradasi nilai budaya dan religius merupakan dampak nyata dari sistem pembatasan sosial di tengah masyarakat. Akibatnya, prosesi sakral yang seharusnya dilaksanakan secara utuh harus dipangkas guna menanggulangi dampak yang lebih buruk dari pandemi COVID-19.
itulah mengapa saya juga menyimpulkan bahwa eksistensi tradisi yang bertahan tanpa esensi pun pada akhirnya akan mempengaruhi legitimasi dari sebuah tradisi di suatu wilayah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon tanggapan dari Pak Marco dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Marco, langsung saja saya persilakan ya Pak. Ya, terima kasih Ibu Mita. Ini kalau kita bicara kebudayaan ini menarik. Yang berkaitan dengan Meron. Nah, ini kebudayaan itu ya, kalau kita lihat dia sebagai ekosistem, atau kalau kita lihat dia sebagai makhluk hidup, dia itu selalu punya apa ya? Punya cara untuk beradaptasi, untuk mempertahankan diri. Memang dalam bahasanya Nur Sita Aprilia tadi degradasi. Ya boleh saja dibahasakan seperti itu. Namun sebenarnya kebudayaan terkadang seperti makhluk hidup, Ibu Nur Sita. Ibu apa Mbak ya ini ya? Kayaknya Mbak deh. Masih Mbak, Pak. Masih Mbak ya. Mbak Nur ya. Ya misalnya saya melihat saya yakin 100% kebudayaan Meron itu tidak bersumber dari Islam. Iya, Pak. Akulturasi. Akulturasi. Nah, dia menggandeng Islam, menggandeng Maulud Nabi, supaya dia tidak menjadi gangguan dan tidak menjadi ancaman terhadap Islam itu, dan ramah dan diterima begitu. Jadi dia bagian dari akulturasi. Nah, lalu kemudian untuk bisa bertahan dan terus ada, memang ada pengurangan-pengurangan, ada pembatasan karnaval, ada pembatasan ada pembatasan prosesi dan seterusnya. Nah, dalam kebudayaan memang terjadi seperti itu. Ya, saya lupa. Oh ya, Profesor Parsudi Suparlan mengajarkan saya begini. Dia bilang begini, Marco, kebudayaan itu unik, dan kalau kita bandingkan dengan binatang itu, dia bisa seperti bunglon atau dia bisa seperti cecak. Ya, mungkin kita lihat dia mati, tapi sebenarnya dia hidup. Dia hanya merubah warnanya. Ya, saya yakin Meron itu dia merubah warnanya agak ke-Islam-Islaman gitu. Padahal intinya itu kan upacara kesuburan, ritual kesuburan, ngalap berkah. Mana yang lebih penting, maulid nabinya atau maulud ngalap berkahnya? Ya, untuk orang Jawa ngalap berkahnya yang penting. Ya, seperti itu ya cara adaptasinya. Namun bisa seperti itu, namun dia bisa juga seperti cecak begitu. Kalau dia terancam, dia memotong ekornya. Apakah dia mati? Enggak juga, nanti tumbuh lagi. Jadi Mbak Nur, dengan dengan situasi kebudayaan seperti itu jangan ditangisi. Diikuti saja prosesnya dan dibuat penelitian selanjutnya bagaimana adaptasi kebudayaan, bahkan inovasi dan daya lenting kebudayaan itu dilakukan. Itu selama masih ada orang Jawa yang percaya bahwa ronce dan makanan dari gunungan itu bisa membuat subur tanaman, dan ronce itu bisa menjadi penglaris, selama itu juga roh itu hidup ya. Percaya saja. Kecuali kalau orang Jawa tumpas musnah semuanya, baru saya percaya Meron itu akan hilang. Nah, saya melihat ekosistemnya masih ada, walaupun ada adaptasi, ada penyesuaian, dan memang kebudayaan itu kalau kita melihat definisi secara umum, dia adalah cara manusia beradaptasi, dan kebudayaan itu sendiri adaptasi, dia adaptable ya, walaupun nanti kita bisa melihat ada juga kebudayaan yang memang habis begitu. Namun dalam beberapa hal kita melihat ya apa yang Mbak Nur sebut dengan degradasi itu bagian dari kebudayaan itu sendiri, memotong ekornya. Ya, kenapa dia mengurangi demikian? Agar tidak mati. Ya, daripada mati semua lebih baik putus ekor begitu. Dan kebudayaan selalu punya cara seperti itu di mana-mana. Baik di seluruh Nusantara, ada yang mengatakan, misalnya saya pernah membaca satu tulisan seorang peneliti pada tahun 20-an, dia mengatakan kebudayaan ini akan habis. Dan ketika saya datang lagi ke daerah itu pada tahun 2000, 80 tahun kemudian, apa yang diramalkan habis itu tidak begitu. Dia tidak habis, dia mengambil bentuk dan wujud lain,
memang tidak persis sama, tetapi dia punya apa ya, daya lenting, dia punya daya tahan, dia punya daya pulih dan bisa mengembangkan diri, dan memang dia ada bagian-bagian yang hilang yang tidak sama, tetapi dia masih ada. Nah, mungkin seperti itu tanggapan saya terhadap ritual Meron ini yang saya suka sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Mbak Nur Sita dan Pak Marco. Masih ada satu paparan lagi dan waktu kita sebenarnya udah tinggal sedikit. Jadi saya langsung persilakan kepada Pak Endin Saparudin ya untuk membahas mengenai ekosistem carita pantun dalam kebudayaan masyarakat adat Kanekes. Pada Pak Endin, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Mita, terima kasih Pak Marco. Ya. Saya bisa share screen? Silakan. Baik. Ya, perkenalkan saya Endin Saparudin, saya dari Universitas Pamulang. Makalah saya ekosistem carita pantun dalam kebudayaan masyarakat adat Kanekes atau lebih populer dikenal sebagai Baduy. Mungkin kita lihat dulu apa itu pantun dan carita pantun. Pantun yang kita kenal dan sudah diakui oleh UNESCO itu pantun dari Hasanah Kebudayaan Melayu. Sementara di dalam Hasanah Kebudayaan Sunda ada yang disebut sebagai carita pantun. Pada masa lalu sebetulnya sebutannya sama-sama pantun, tapi kemudian penyebutannya berubah, bergeser menjadi carita pantun karena tidak hanya berisi mengenai pantun atau dalam masyarakat Sunda dikenal sebagai susualan, tapi lebih berisi pada suatu kisah epik gitu. Nah, carita pantun ini dinyanyikan oleh seorang juru pantun atau seorang ki pantun dan itu tersebar di Tatar Sunda, Jawa Barat dan Banten khususnya sampai perbatasan Jawa Tengah. Ini dianggap sebagai tradisi lisan asli milik masyarakat Sunda, paling tidak juga sudah tercatat dalam naskah kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian dari tahun 1518. Nah, pendokumentasian dan pengkajian carita pantun ini sudah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti sejak Meyer di akhir abad 19, lalu Plaite, dan terakhir mungkin Van Janten. Nah, saya akan mendiskusikan bagaimana pendokumentasian dan pengkajian sebelumnya ini menjadi satu masalah bagi saya hari ini. Paling terutama sekali kajian dari atau pendokumentasian dari Ayub Rosidi. Ayub Rosidi mendokumentasikan carita pantun itu di tahun 1970 sampai 1974. Dia mengundang sedikitnya 14 juru pantun dan berhasil merekam 30 carita pantun dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Banten. Pada masa itu masih Jawa Barat. 2 juru pantun dari Kanekes dan 2 carita pantun yang berhasil diterbitkan. Tapi 2 carita pantun dari Kanekes ini cukup bermasalah dalam transkripsi yang diterbitkan oleh Ayub Rosidi pada masa itu. Misalnya dia mengakui pada terbitan carita Lutung Kasarung kalau transkripsinya banyak sekali kekeliruan. Di terbitan carita pantun Buyut Orenyeng itu juga dia mengakui kalau itu banyak kekeliruan karena juru pantunnya yang diundang oleh dia untuk direkam dan ditranskripsi, Ki Sajin, itu dianggap carita pantunnya tidak begitu jelas. Nah, saya curiga kenapa Ayub Rosidi sampai berasumsi semacam ini karena Lutung Kasarung sendiri sebagai sebuah carita pantun itu memiliki beberapa versi, tidak hanya di Kanekes Baduy, tapi juga di Cirebon dan di Indramayu. Nah, sebelum Ayub Rosidi merekam carita pantun Lutung Kasarung dari Ki Sajin tahun 1970-an, di akhir tahun 1960-an dia sudah pernah menulis novel Lutung Kasarung yang berangkat dari versi Lutung Kasarung Cirebon dari transkripsinya Plaite di tahun 1910. Lalu juga Van Janten di tahun 80-an, di tahun 77 dia pernah merekam carita pantun Lutung Kasarung dan itu juga cukup bermasalah karena ketika dia mengizinkan Kosasih untuk mendengarkan
carita itu ternyata tidak memahami banyak hal. Nah, ini menjadi satu masalah yang bagi saya kenapa carita pantun di Baduy atau di Kanekes ini menjadi sulit dipahami dibandingkan dengan carita-carita pantun dari daerah lain di Tatar Sunda. Kendala metodologis yang dihadapi oleh beberapa peneliti sebelumnya paling pertama-tama terutama kesediaan juru pantun untuk direkam, karena di beberapa daerah ini dianggap sakral. Di Baduy sendiri hanya dipertunjukkan pada saat ritual tertentu dan tidak bisa dibawakan pada kegiatan yang lain. Rekamannya rusak dan tidak memadai untuk ditranskripsi, itu yang terjadi pada Aib Rosidi beberapa kali. Lalu kekeliruan dalam mentranskripsi karena berbagai kosakata, berbagai istilah yang ada di Baduy itu dianggap sangat kuno, sangat arkaik, yang bahasanya tidak lagi digunakan di dalam bahasa Sunda secara umum. Nah, beberapa transkripsi yang dihasilkan oleh Aib dan lain-lain pada masa itu juga tidak diverifikasi dan tidak divalidasi oleh juru pantunnya itu sendiri, atau paling tidak dilihat lebih jauh kepada masyarakat penyokongnya, tapi mereka mempublikasikan itu. Nah, beberapa publikasi ini kemudian dilanjutkan, dikaji, diteliti oleh para peneliti setelah Aib Rosidi dari tahun 70-an itu, yang memanfaatkan hasil transkripsinya saja. Banyak hal yang kemudian luput. Ini anggapan bahwa carita pantun di Baduy itu sukar untuk dipahami karena bahasanya sudah berbeda, padahal ini sudah dilaporkan paling tidak sejak 1820-an gitu. Bahkan jauh sebelum itu dianggap bahasa Sunda di Baduy memang berbeda gitu dengan bahasa Sunda secara umum. Tapi ini hanya menjadi keluhan berkepanjangan yang tidak selesai. Nah, kemudian saya bertanya, apakah hanya persoalan bahasa saja yang sulit dipahami yang menjadi kendala utama penelitian mengenai carita pantun di Baduy itu? Tapi dari Panjanten juga kemudian saya berupaya kalau ya harus ada yang melanjutkan penelitian carita pantun mengenai carita pantun yang ada di Baduy dibandingkan carita pantun yang ada di daerah lain, yang justru hari ini mungkin bisa dikatakan penuturnya sudah semakin berkurang. Di daerah lain itu kasusnya berubah sedemikian rupa menjadi pertunjukan, tidak hanya diiringi oleh alat musik kacapi, tapi juga diiringi oleh sinden, diiringi oleh alat musik yang lain. Di tahun 70-an sudah berkembang sedemikian rupa, tapi justru yang berubah itulah di akhir tahun 90-an dia punah. Dia hilang, tidak lagi memiliki pewaris. Yang menarik bagi saya, di Baduy justru yang statis, carita pantun itu tidak berubah, hanya berfungsi pada saat ritual tertentu, itu justru masih bisa bertahan sampai hari ini dan pewarisnya masih tetap ada. Maka karena itu saya melakukan penelitian 2 bulan terakhir ini di Baduy dan mengikuti berbagai aktivitas salah seorang Ki Pantun, Ayah Anira, mengikuti paling tidak 7 kali ritual ngasek, menanam padi, dan saya diizinkan untuk paling tidak merekam 4 kali pergelaran carita pantun yang dia bawakan. Ini Ki Pantun Ayah Anira, tapi dalam menyampaikan carita pantun beberapa kali yang saya rekam, dia tidak menggunakan kacapi, dia hanya menyanyikannya saja. Di beberapa daerah lain menggunakan kacapi atau alat musik yang lain. Yang hilang dari transkripsi sebelumnya itu justru carita pantun ini tercerabut dari ekosistem kebudayaan para pendukung masyarakatnya itu sendiri, di mana carita pantun itu pernah hidup. Berbagai penelitian sebelumnya justru hanya berfokus pada struktur bahasanya saja atau kisahnya saja gitu. Padahal ketika saya mengikuti berbagai aktivitas juru pantun, juga ritual ngasek, yang di mana carita pantun ini salah satunya dibawakan pada saat itu, tidak bisa carita pantun dilepaskan begitu saja dari keseluruhan ekosistem masyarakat adat Kanekes.
ya harus dilihat juga penuturnya itu kondisinya seperti apa, lalu proses penuturannya juga di dalam kondisi seperti apa. Terutama sekali karena cerita pantun ini berkaitan sama agama Sunda Wiwitan yang mereka anut dan ritual-ritual yang ada di wilayah mereka. Nah, karena ini yang saya rekam berkaitan dengan menanam padi, tentu saja juga harus dilihat bagaimana ekosistem huma dan ladang yang ada di sana. Secara ekologi semacam apa dan masyarakat penyokongnya. Boleh dipercepat Pak Endin? Ya, maka paling tidak saya pikir untuk bisa memahami bagaimana cerita pantun di Baduy itu mesti dilihat berbagai aspek ini. Satu bagian yang saya rekam hanya bagian ngasek ini dituturkan selama 4 jam. Berbagai hal ini mesti dilihat lebih jauh untuk bisa memahami cerita pantun yang ada di Baduy. Tanpa itu cerita pantun di Baduy sampai kapanpun saya pikir tidak akan bisa dipahami. Atau mungkin juga lebih jauh kita bisa juga melihat kondisi politik dan ekonomi bagi masyarakat itu sendiri, karena ini berkaitan dengan penanaman padi yang berhubungan dengan kebutuhan hidup mereka. Bagaimana prosesi mereka menanam padi dengan berbagai jampeknya, dengan berbagai kegumulannya, dan seterusnya. Ini beberapa kutipan yang bisa saya berikan. Karena di dalam cerita pantun itu sendiri ada jampe untuk benih padi, ada juga yang berkaitan dengan hutannya itu sendiri, dengan huma, dengan ladang, dan seterusnya. Nah, paling tidak saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf Pak Endin, karena waktunya sudah terbatas, jadi langsung saja kepada Pak Marco untuk memberikan tanggapan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Mita. Ini memang saya harus akui saya agak sulit ya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Endin tadi, terutama mengenai pantun pantun bercerita ini ya. Pertanyaan saya itu memang pantun yang bersajak AA, abi-abi gitu, atau dia ini mantra yang berisi mengenai asal-usul padi, asal-usul masyarakat, sehingga dia hanya muncul di ritual. Mungkin seperti itu dulu Pak Endin, biar saya bisa masuk lebih ke dalam lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marco. Ya, apa yang disebut sebagai carita pantun di dalam masyarakat Sunda berbeda dengan pantun Melayu, Pak. Ya, ya. Dia isinya memang beberapa bagian di dalam carita yang dinyanyikan itu memang berisi pantun, tapi pantun Sunda. Namanya disebutnya susualan atau bangbalikan, tapi tidak persis dia polanya 2 sampiran 2 isi. Justru dia punya pola yang berbeda dengan pantun Melayu, dan juga oktasilabis. Tiap lari kalau dituliskan itu pasti terdiri dari 8 suku kata. Nah, bagian yang lainnya di dalam cerita pantun itu justru adalah kisah epik yang mengenai Pajajaran, mengenai Galuh, kerajaan-kerajaan Sunda di masa lalu, yang dalam kaitannya dengan ritual ngasek menanam padi ini isinya berkisah mengenai bagaimana seorang ratu, seorang raja itu memulai untuk menanam padi. Sebetulnya lebih pada unsur didaktis yang diajarkan bagaimana mereka menanam padi di ladang. Oke. Baik. Ya memang kebudayaan ya inilah keunikan budaya kita ya. Ya apa yang disebut dengan pantun cerita, ya secara antropologis kebudayaan itu bisa dilihat sebagai ya bahasa ritual yang menuturkan tentang biasanya sejarah asal-usul padi, atau sejarah pertama kali manusia menanam padi, atau sejarah bagaimana padi diturunkan. Dan itu memang menjadi bahasa-bahasa ritual keagamaan dan jarang dituturkan dengan bahasa propan. Dan untuk mengertinya pun kita harus masuk ke dalam, memahami betul tadi yang dikatakan oleh Pak Endin, bahwa harus masuk ke dalam untuk memahaminya secara emik. Nah, memang dari penelitian ini kita bisa melihat satu kebudayaan itu
ya dia akan memang punya daya tahan kalau dilekatkan dengan kehidupan ritual masyarakatnya. Makanya ada satu teori, saya lupa, seorang tokohnya yang mengatakan bahwa bagian terdalam dari kebudayaan itu adalah ketika berkaitan dengan ritual. Dan kebudayaan-kebudayaan yang menempel dengan ritual itu, dia akan bertahan selama ritual itu masih dijalankan. Nah, saya tidak banyak komentar, tapi saya senang sekali ada banyak hal baru yang saya dapatkan dari masyarakat Kanekes atau masyarakat Baduy ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Andin dan Pak Marco. Karena waktunya sudah mepet, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu dan para presenter dan peserta yang sudah hadir di Panerum 6 sesi 1 ini. Semoga kebudayaan akan selalu adaptif di masyarakat. Seperti yang Pak Marco bilang tadi, bahwa kebudayaan memiliki sifat lenting sehingga tidak akan punah dari masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya akan ada sesi 2 di room ini juga untuk Bapak Ibu presenter dan peserta yang masih ingin ikut dalam sesi ini dipersilakan. Untuk jadwal selanjutnya di hari berikutnya akan ada penutupan, jadi mungkin bisa dilihat jadwalnya lagi di Instagram. Jangan lupa nanti kita akan bertemu lagi di tahun berikutnya di seminar ini lagi. Saya sampaikan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Marco atas bantuannya. Terima kasih semuanya. Salam kebudayaan. Salam kebudayaan. Terima kasih Pak Marco, Mbak Mita. Nah, makasih. Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Marco. Sama-sama. Salam kebudayaan semuanya.